Oke, jadi kalau saya boleh mereview sedikit ya, eh, teman-teman itu udah mempelajari gimana caranya ngitung kekakuan sendiri-sendiri ya, gitu. Terus dari kekakuan sendiri-sendiri, bikinlah kekakuan sistem ya. Itu ya. Untuk bikin kekakuan sistem, teman-teman harus tahu hubungan antara elemen-elemennya. Kalau misalkan kekakuannya ada 3, apakah seri semua, apakah seri dan paralel, apakah paralel semua, gitu kan? Nah, at the end untuk menghitung persamaan gerak. Nah, kebetulan kalau persamaan geraknya pemainnya full, itu adalah MU double dot ditambah DU single dot ditambah KU sama dengan ST gitu. Ini kalau ini adalah persamaan gerak kalau pemain lengkap. Jadi equation of motion, nah itu tuh. Kalau kalau ditanya equation of motion harusnya pada bisa ya kalau habis ngambil dinsuk harusnya bisa. Nah, jadi ini adalah persamaan gerak kalau pemainnya lengkap. Nah, kalau kemarin nih udah mempelajari kasus pertama, di mana kasus pertama itu kalau pemainnya cuma ini, pemain minimal, cuma gaya inersia MU double dot ya sama gaya statis atau gaya bekas KU gitu. Nah, hari ini kita mau nambahin satu pemain. Jadi kemarin itu persamaan geraknya cuma gini ya. KU. MU double dot ditambah KU sama dengan 0. Nah, kemarin itu persamaan geraknya cuma kayak gini. Ini adalah persamaan gerak bebas tanpa redaman. Nah, hari ini kita akan mempelajari kalau kita tambah satu pemain lagi, yaitu damping. Gitu. Rafael Yoel bisa mau bacain? Gerak bebas dengan redaman, di mana persamaan gerak MU ditambah DU plus KU sama dengan 0. Sekarang namanya gerak bebas dengan redaman ya, karena kita tambahin redaman sekarang. Nah, gambar sistemnya adalah seperti ini. Jadi ada suatu benda pasti punya massa, dan benda itu pasti punya kekakuan, gitu ya. Terus eh, kita kasih damping. Ini kita kasih damping. Damping itu nggak wajib aja ya, nggak wajib ada. Yang wajib ada itulah massa sama kekakuan gitu loh. Tapi kita sekarang mau kasih damping nih, gitu kan. Lalu kita kasih peralihan awal sama kecepatan awal, gitu kan. Habis itu kita lepasin. Nah, dia akan berosilasi gitu, akan vibrate gitu ya, tapi tetap setimbang. Nah, jadi kesetimbangan dalam dinamik tapi tetap setimbang, kesetimbangan tetap ada gitu kan. Jadi kalau ada benda-benda kita kasih peralihan awal atau kecepatan awal gitu kan, yang jelas dia punya kekakuan dan dia akan mengcounter balik menurut hukum Hooke, gitu kan, K kali U. Nah, lalu damping yang udah kita kasih itu juga akan mengcounter balik dengan besaran gayanya D kali kecepatan D kali U single dot. Nah, ternyata berdasarkan apa D'Alembert itu prinsipal, ketika kita ngasih peralihan ke kanan gitu, itu ternyata ada gaya imajiner yang namanya gaya inersia gitu. Jadi kalau kita terapkan sigma H gitu kan, inilah kesetimbangan dinamika strukturnya gitu. Jadi gaya inersia ke kiri ya, ditambah DU single dot ke kiri, ditambah gaya bekas KU ke kiri juga gitu ya, sama dengan ke kanan nggak ada gaya gitu, sama dengan 0. Nah, inilah makanya persamaan gerak kita dalam kasus kedua gitu. Kita tambahin satu pemain. Nah,
Rafael bisa tolong bacain? Solusi persamaan gerak. Yang pertama, MU ditambah DU plus KU sama dengan 0. Solusinya U sama dengan AE pangkat lambda T. U sama dengan A lambda E pangkat lambda T. U sama dengan A lambda kuadrat E pangkat lambda T. Oke, thank you. Nah, eh, bisa dilihat ya, jadi caranya itu masih sama kayak kasus pertama. Caranya itu mah gitu-gitu aja gitu. Jadi ketika kita punya persamaan diferensial homogen, kata matematika nih, cobalah solusi U sama dengan A E pangkat lambda T. Nah, jadi eh, ini masih sama caranya kan. Kemarin juga sudah diturunkan bareng-bareng, tapi kemarin itu kan persamaannya cuma gini ya. Nah, kemarin persamaannya cuma kayak gini. Nah, sekarang kita tambahin yang tengah gitu loh. Tapi caranya masih sama kok kan. Kan ini masih persamaan diferensial homogen. Nah, kata matematika, cobalah solusi A, E, pangkat lambda T gitu kan. Ya udah kita pakai aja gitu. Untuk mencari nilai U di sini kan. Kita harus solve angka U. Nah, untuk eh, kondisi pertama kan, setelah setelah kata matematika gunakan U kayak gini, kan kita turunin sekali, lalu kita turunin 2 kali, dapat ini. Lalu kemarin kan kita masukin ke persamaan awal. Nah, sama juga nih kayak sekarang. Jadi sebenarnya ya kalau diamati caranya itu gitu-gitu aja gitu. Cuma beda aja kita terapkan dalam kasus yang berbeda gitu. Jadi nanti kalau kan kemarin udah turun barang-barang dua ya. Jadi nanti apapun kondisinya, teman-teman sebenarnya bisa menurunkan dengan cara yang sama gitu. Karena nanti ketika di pekerjaan gitu kan, beban bisa apa aja, kondisi bisa berbagai macam. Tapi ketika tahu caranya, cara logika berpikirnya gitu ya, cara cara solvingnya gitu, itu bisa diterapkan dalam kondisi apapun gitu. Jadi sebenarnya yang penting adalah itunya ketika dalam mata kuliah apapun gitu. Jadi cobalah mendapatkan apa ya logika berpikirnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa menerapkan dalam kasus apapun gitu. Tuh ya, jadi masih sama tuh. Pemisalannya masih sama, terus caranya juga turunin sekali, turunin 2 kali, habis itu disubstitusi, nah itu masih sama. Nah kan jadinya massa gitu ya, A lambda kuadrat E lambda T gitu kan, ditambah D A lambda E lambda T kan gini, ditambah K A E lambda T sama dengan 0 gitu kan dimasukin. Nah, lalu biasanya orang matematika akan cenderung mengelompokkan yang sejenis gitu kan, mensimplifikasi lah. Jadi ya udah kan A lambda lam salah AE ya, sorry, sorry. AE AE lambda T gitu. Sisanya kan massa lambda kuadrat ditambah di lambda ya ditambah K sama dengan 0 gitu kan. Nah, jadilah seperti ini gitu. Di mata kuliah saya gitu, itu saya ajarin banget cara buat nuruninnya biar tujuannya menunjukkan nih kalau sebenarnya caranya gitu-gitu aja. Cuma kondisinya aja yang beda-beda dikit gitu. Tapi prinsipnya selalu sama, caranya selalu sama, logikanya selalu sama, nalarnya juga selalu sama. Jadi pembelajarannya dapat lebih banyak sebenarnya. Jadi nggak usah dihafalin sebenarnya. Dev, bisa tolong bacain deh. Ya, Bu.
uh, M lambda kuadrat ditambah D lambda plus K dikali C pangkat lambda T sama dengan 0. Solusi non-trivial. M lambda kuadrat ditambah D lambda ditambah K sama dengan 0. Solusi persamaan karakteristik. Lambda 1,2 sama dengan minus D per 2M plus minus akar D per 2M kuadrat dikurangi K per M. Oke, thank you, Dev. Nah, oke kan, nih tadi kita udah turunin bareng nih. Nah, caranya masih sama ya kayak sebelumnya. Nah, sekarang juga kita lanjutin, masih sama nih caranya. Ketika X dikali Y sama dengan 0, kata orang matematika nih, either X-nya 0 atau Y-nya 0. Ya itu sebenarnya logika aja kan, tuh. Kalau ada dua angka dikaliin sama dengan 0 kan berarti antara angka pertama yang 0 atau angka kedua yang 0 gitu kan. Nih, masih sama kan, kayak konsep minggu lalu nih. Nah, ini si kita namain si X gitu kan ya, ini si Y gitu kan. Nah, ketika X kali Y sama dengan 0 itu either X-nya 0 atau Y-nya 0. Nah, kita kan mau ngebuka si U. Si U ini yang unknown number-nya, bilangan yang tidak diketahuinya ya kan si A ini kan, sama si lambda kan, nggak tahu. Kalau E eksponensial, tahu kan kita. Kalau T waktu, tahu nih kita. Nah, kita tuh tujuannya pengen tahu U setiap saat. Nah, mau tahu U setiap saat, tapi A-nya masih nggak tahu, lambda-nya masih nggak tahu. Jadi, kalau dari persamaan ini, kalau Y sama dengan 0, tidak punyalah kita solusi. Nggak punya solusi nih kita. Jadi, kita maunya biar dapat solusi, X-nya dong yang 0 gitu loh. Nah, makanya ini harus 0 nih, gitu. Nih, konsepnya masih sama kan kayak minggu lalu gitu. Jadi sekali lagi ini saya tuh ngajarin dari biar understanding-nya dapat banget, logikanya harus dapat banget. Pokoknya tiap belajar dapatkan logika berpikirnya ya. Nah, ketika punya persamaan kayak gini yang ada kuadrat, lalu ada yang pangkat 1, lalu yang nggak ada ini kan pangkat 2, pangkat 1, ini pangkat 0 ya nggak ada gitu. Ini kan kita mirip ya, mirip suatu jenis. Wah, apa nih jenis apa nih? Tuhan, ini mirip persamaan kuadrat gitu. Nah, disinilah kita pakai solusi persamaan kuadrat di matematika. Nah, kalau teman-teman ingat tuh waktu SMA atau waktu math berapa gitu ya, waktu kalkulus, kalau disiplin kalkulus. Nah, ini tuh persamaan ABC, ingat nggak? Kalau ada persamaan apa kuadrat, kalau ada persamaan kuadrat, solusi persamaan kuadrat itu adalah rumus ABC. Nah, ketika kita menerapkan rumus ABC, ini dapatlah ini gitu. Jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika teman-teman mempelajari dari matematika mungkin nggak ngeh kapan rumus itu terpakai. Coba kita lihat ya, rumus ABC. Nah, kan? Nah, tuh ada penjelasannya nggak juga? Wih, contoh soal dan pembahasannya. Detik, detik edu. Nah, nih, rumus ABC adalah rumus yang digunakan dalam mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat di matematika. Nah, kan, lalu habis itu pakai inilah sih rumus ABC itu. Minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC 2A. Gitu. Nah, jadi kalau punya rumus kuadrat ini ya 2x kuadrat ditambah B x ditambah C sama dengan 0, itu solusinya, solusi X1 2-nya adalah minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, ini tuh dipakai
aja ke distrik kita gitu. Nah, jadi sebenarnya matematika tuh sangat membantu kita dalam segala hal, cuma kadang-kadang nih mungkin teman-teman nggak ngerti kapan dipakai. Wah, ini mirip mirip persamaan kuadrat. Sehingga kalau mau tahu lambdanya gitu kan, berarti lambda 1, 2-nya gunakan rumus ABC. Nah, ini tuh rumus ABC tadi yang minus minus B per itu loh, minus B per 2A ini kan B nih, B itu kan ini ya, ini kan A, ini B, ini C gitu kan. AI kuadrat ditambah AX aja lah ya, di sini AX kan. Nah, X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. X1, 2-nya adalah minus minus B per 2A gitu kan, plus minus akar gitu kan tadi. Nah, ini diterapkan aja di persamaan kita. Nah, jadi kita mau ngebuka lambda kan. Nah, ini agak beda dikit kan sama minggu lalu gitu. Tapi sebenarnya caranya gitu-gitu aja sih. Jadi dienolin gitu. Cuma kebetulan sekarang lambdanya nggak straightforward nih. Kalau yang minggu lalu, gara-gara nggak ada damping, lambdanya langsung dapet ya. Kemarin kan cuma plus minus I omega gitu. Ini kalau ada yang nanya silahkan ya. Nah, kita mau ngebuka lambdanya. Nah, kebetulan ngebukanya tidak semudah itu. Melvin bisa membacain? Ya, Bu. Oh, ya. Kondisi redaman. Karakter redaman struktur ditentukan berdasarkan redaman kritisnya. Lambda 1.2 sama dengan min D per 2M kurang lebih akar dalam kurung D per 2M dalam kurung kuadrat min K per M. Untuk D per 2M kuadrat min K per M kurang dari 0 under Dam. Yang kedua, D per 2M kuadrat min K per M sama dengan 0 redaman kritis. Yang ketiga, D per 2M kuadrat min K per M lebih besar dari 0 over Dam. Oke, thank you Melvin. Nah, jadi nih, kita tadi mau ngebuka lambda ya. Tadi div ya tadi. Nah, baru sampai sini nih, baru sampai sini. Lambdanya belum benar-benar terbuka. Nah, lucunya dari bentuk persamaannya aja, dari bentuk persamaannya tuh ada 3 kemungkinan. Jadi dari persamaannya aja itu bisa menghasilkan 3 kemungkinan. Dan di kenyataannya itu juga ternyata menunjukkan 3 kondisi yang berbeda gitu loh. Jadi gitu, uniknya gitu. Nah, kan bentuknya aja kan kayak gini, lalu plus minus, lalu ada akarnya. Nah, jadi ada suatu kondisi yang dimana nih dalam akarnya itu tepat 0. Nah, kondisi ini namanya redaman kritis. Itu kondisi yang pertama, ya. Jadi yang akarnya bikin 0. Di dalam akar bikin 0. Nah, ternyata bisa juga ya di dalam akar itu negatif gitu, negatif nih. Itu adalah kondisi under Dam ternyata. Di kenyataannya itu ternyata beneran ada kondisi under Dam gitu loh. Nah, terus ada juga yang dalam akar itu positif. Nah, di kenyataannya itu ternyata itu tuh fenomena overdam gitu. Jadi, gerak free vibration, gerak bebas ya, dengan redaman itu ternyata ada 3 kondisi. Yang kondisi redaman kritis di dalam akar tepat 0, atau di dalam akar kurang dari 0, under Dam, atau di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi ada 3 kondisi ya. Nah, jadi kita harus give into, jadi lebih dalam lagi nih, kita harus tinjau satu-satu. Kalau ada pertanyaan nanya ya. Bu mau nanya, Oh iya, misalnya gimana? Apa sih? berarti kalau yang tadi itu nilainya negatif, berarti hasil dalam akarnya imajiner dong Bu kalau begitu. Bener.
kan kita kemarin minggu lalu juga udah dealing with imajiner kan. Minggu lalu tuh kan lambda itu plus minus I omega. Nah, jadi memang ada si I gitu. Mana Oke, Bu. Pak? Coba kita lihat lagi nih. Slide 2 ya. Nah, ini kan, ini kan kita lihat nih. Caranya masih sama nih. Pakai solusi yang disuggest oleh orang matematika. Turunin sekali, turunin 2 kali, masukin, kebetulan ini nggak ada ya. Masukin ke sini, yang ini masukin ke sini. Nah, lalu dapat persamaan ini. Nah, X kali Y sama dengan 0, either X 0 atau Y 0. Kalau Y 0, kalau ininya 0, nggak dapat apa-apa nih kita pulang dengan tangan kosong. Jadi X-nya harus 0. Nah, kebetulan karena rumusnya sesimpel ini, lalu bisa langsung kita pindah ruas aja gitu. Cuma di dalam akar nih kita nggak tahu nih positif atau negatif. Makanya kita misalin aja lah imajiner gitu. Terus di sini masih ada plus minusnya gitu kan. Itu gara-gara ya itu kan akar itu kan bisa positif bisa negatif gitu. Jadi misalkan apa sih misalkan 4 tuh kan. 4 tuh kan either minus 2 kali minus 2 atau 2 kali 2 gitu. Jadi kita akomodir dua-duanya. Jadi bentuknya gini. Gitu. Nah, nanti juga gitu gitu. Cuma ya ini kebetulan karena mau ngenolin aja sulit kan, nggak kayak tadi nih, ini kan mau kita nolin. Ini mau kita nolin, tapi nggak se-straightforward yang kondisi satu. Kebetulan kondisi satu memang sesimpel itu, jadi straightforward. Mau kita nolin pakai rumus ABC. Nah, rumus ABC ini ternyata di dalam akar bisa saja tepat 0, bisa saja kurang dari 0 yaitu minus gitu ya, atau lebih dari 0 atau positif gitu. Nah, ternyata di kenyataannya juga ada 3 kondisi. Kalau tepat 0 ternyata kondisi redaman kritis, kalau kurang dari 0 underdam, kalau lebih ternyata overdam gitu. Nah, kita cari yang paling mudah dulu, yang di dalam akar sama dengan 0. Itu. Ya, mungkin ini ya, kita breakdown. Kalau massa tahu kan? Kan tahu, massa tahu. Damping ini kita nggak tahu damping ini. Masa tahu, Kak tahu, masa tahu gitu kan? Masa tahu, Kak tahu, masa tahu. Nah, kita pengen tahu, kita mau solve D-nya gitu kan? Nah, paling gampang kan yang sama dengan 0 dulu. Jadi kita tinjau kondisi 2 dulu ya. Prasetya Kusuma Rakanda udah mau bacain. Redaman kritis D per 2M pangkat 2 min K per M sama dengan 0. Terus D per 2M pangkat 2 sama dengan K per M sama dengan W kuadrat. Dan DKR sama dengan 2MW. M omega. Benar banget. Prasetya Kusuma, thank you. Nah, jadi kan ada 3 kondisi ya ternyata ya. Nah, ada 3 kondisi. Nah, kita mau cari D yang membuat kondisi nomor 2 terjadi. D yang membuat kondisi redaman kritis terjadi. Gitu. Ya, ini tuh logikanya sama kayak tadi nih kalau ada yang kuliah bukan row yang membuat kondisi balance terjadi. Nah, itu sama tuh. Jadi tuh logikanya kayak gitu. Analoginya kayak gitu. Nah, jadi kan dalam akar ya sama dengan 0. Nah, lalu kita ingin tahu nih, D yang membuat dalam akar sama dengan 0. Nah, ini cuma dinolin kayak gini kan. Lalu pindah ruas, KM-nya ke kanan. Nah, kita tahu omega itu akar K per M. Berarti kan, omega kuadrat ya K per M, cuma gitu doang kan. Nah, makanya ini jadi omega kuadrat. Nah, lalu D-nya pindah ruas lagi nih. 2M-nya, ya ini karena karena kuadrat cuma di akar gitu kan. Nah, 2M-nya pindah ke kanan, jadi D yang membuat di dalam akar sama dengan 0, itu namanya D kritis. Itu namanya D kritis, angkanya adalah 2M omega. Nah, jadi sekarang kita tahu nih, kalau kita ngasih damping sebesar D kritis, 2M omega,
ternyata yang kejadian adalah kondisi nomor 2. Itu ternyata ya. Oke. Masih oke. Kalau D udah kebuka, jangan lupa masukin ke rumus ini. Gitu. D ini dimasukin ke rumus ini sih gimana ya, lebih tepatnya. Jadi sekarang kita punya angka, kita masih di kondisi 2. Kita kasih damping sebesar D kritis. Jadi kita masukin di sini ya. Apa tadi 2M omega kan? 2M omega per 2M plus minus akar 2M omega per 2M kuadrat dikurangi K per M. Nah, jadi dimasukin ke sini karena kita kan masih harus masukin lambda ke sini gitu ya. Oke ya. Lambdanya ini nih udah kebuka kan. Tapi harus kita masukin ke ini tadi gitu. Jadi belum selesai perjalanan kita. Inilah hasil masukin lambda ke persamaan U kita. Muhammad Ramzi bisa mau bacain? Solusi sistem redaman kritis. U sama dengan C1 tambah C2T dikali E min WT. Pada kondisi gerak bebas, struktur dapat bergerak... Omega ya, omega itu. Oh ya, omega T. Pada kondisi gerak bebas, struktur dapat bergetar karena adanya kondisi awal, initial condition. Pada saat T sama dengan 0, peralihan sama dengan U0. Kecepatan sama dengan V0. U sama dengan U0 tambah V0 tambah U0 omega dikali T dikali E pangkat min omega T. Oke, thank you. Nah, jadi ini jangan bingung, ini tuh sebenarnya setelah dapat lambda gitu, kita masukin ke persamaan ini karena perjalanan kita belum selesai, lambda udah kebuka tapi A-nya belum kebuka. Coba kita lihat ya yang minggu lalu caranya juga gitu. Habis tahu lambda seperti ini, habis tahu lambda gini kan, kita masukin ke persamaan ini, maka menghasilkan yang ini. Jadi ini tuh kan ini tuh mengakomodir yang positif ya, positif I omega gitu loh. Kan ini masih punya, harus ada yang negatif, mengakomodir negatif. Ditambahin yang E pangkatnya negatif gitu. Kan, masuk ke sini kan, gitu. Jadi yang positif diakomodir, yang negatif juga diakomodir gitu konsepnya. Jadi logis kan, masih sama nih. Itu, jadi caranya sebenarnya sama aja. Nah, oke, nah terus habis itu kita masukin initial condition. Initial condition itu adalah percepatan peralihan saat 0 dan juga kecepatan saat 0. Nah, ini kan kita sebenarnya kan harusnya angkanya ada angkanya gitu kan, tapi sekarang kita ngomong aja pokoknya peralihan saat 0 itu namanya U0. Kecepatan saat 0 itu namanya V0 gitu. Nah, kita masukin ke ini kan UT ya ini ya, ini kan UT gitu. Untuk ngebuka C1 sama C2, masukin initial condition. Coba kita buka lagi. Ya, ini masih. Nih, habis dapat yang di sini nih, kita mau ngebuka C1 sama C2 dengan memasukkan initial condition. Masukin ini nih, initial condition. Jadi, caranya masih sama ya. Nah, jadi ini tuh, ini UT, ini adalah UT. Nah, ini adalah UT gitu. Nah, bikin dulu kecepatannya kan.
turunin sekali gitu. Ya ini nuruninnya harus pakai U aksen VV aksen U itu loh yang di matematika gitu. Nah, gitu. Terus masukin T sama dengan 0 gitu kan, masukin ke sini, kebetulan ini UT kan, masukin 0 sama dengan U0. Nah, nanti kebuka. Nanti kebuka antara C1 sama C2. Harusnya sih yang kebuka C1 gitu. Nah, terus diturunin sekali ya, pakai U aksen V aksen U. Lalu masukin T sama dengan 0 sama dengan P0 gitu, yang ini kan persamaan batas kedua. Nanti kebuka yang C2. Sehingga nanti ini adalah persamaan hasil kebuka. Udah kebuka semua nih, semuanya udah jadi bilangan diketahui kan. Ya udah, itu adalah peralihan setiap saat kalau kondisi nomor 2 yang terjadi, yaitu kondisi redaman kritis. Nah, ini. Kalau kita plot ya dari 0 second, 2 second, 3 second, terus gitu sampai 5. Ternyata nih, kalau si pentol korat kemarin nih, dia ini goyang ke kanan, gitu ya. Saat B1 goyang 0,2. Salah. Detik ke-1 goyangnya ini. Apa sih? Nah, lalu detik kedua, goyang juga dia masih ke kanan, tapi 0,25 lah ya, 0,5. Nah, detik ketiga dia masih goyang ke kanan, tapi ya 0,1 gitu. Detik keempat masih di kanan ya dia goyangnya ya, tapi 0,005 kali ya. Detik kelima dia udah bener-bener ke titik 0. Jadi bisa dibayangin ya, dia nggak sempet goyang ke kiri nih, murni ke kanan semua dan cepat-cepat menuju 0. Itulah kondisi redaman kritis. Jadi gara-gara kita kasih redaman yang awalnya getarannya gini kan, nggak ada lebih ini ya. Jadi kan minggu lalu kan sama-sama free vibration ya, cuma nggak dikasih rekaman. Nah, ini bisa dilihat ya, dia kan sempat goyang ke kanan, positif ya, terus sempat goyang ke kiri, lalu goyang ke kanan lagi, goyang ke kiri, gitu terus tuh. Itulah free vibration tanpa damping. Gara-gara kita kasih damping sebesar redaman kritis, dia nggak sempet goyang pindah arah, nggak sempet goyang ke kiri, langsung cepat-cepat menuju 0. Itulah ya, gara-gara kita kasih damping sangat-sangat manjur. Nah, ini, jadi dia buru-buru menuju 0. Karena masih ada. Sekarang kita masuk ke yang overdamp. Overdamp kalau di dalam akar lebih besar dari 0. Nah, lalu kita solve ya. Nah, kita akan dapat D lebih besar dari damping kritis. Sebenarnya ini logika aja sih. Jadi, ketika damping lebih besar dari damping yang dibutuhkan, pasti di dalam akar akan positif. Ya, berarti kita masuk ke sini. Kita masuk kondisi 3 berarti. Nah, jadi ketika kita ngasih suatu nilai D yang lebih besar dari damping kritis. Sekarang ada variabel baru. Ada variabel baru namanya adalah C. Kendrick, sama bacain Kendrick. Rasio redaman, redaman struktur dapat dinyatakan dalam rasio redaman. Itu lambang apa ya, Bu? Sebutannya, Bu? Besi, ya, Epsilon. Besi. Besi sama dengan D dibagi DKR sama dengan D per 2M omega. Lambda pada persamaan karakteristik dapat dinyatakan dalam rasio redaman lambda 12 sama dengan minus besi omega plus minus omega akar besi kuadrat per 1. Oke, thank you Kendrick. Nah, kan kita tadi ini ya, jadi kalau kita kasih suatu D lebih besar dari damping kritis, kebanyakan nih kita ngasihnya kayak harganya 10.000 kita kasih 20.000. Kan berarti bisa kita nyatakan dalam suatu rasio nih. Karena kan nggak tepat damping kritis tadi ya, pasti ada suatu rasio dong, damping yang kita kasih gitu.
rasio damping yang kita kasih dibanding sama damping kritis itu namanya psi. Gitu. Jadi ini introduce satu variabel baru ya, namanya psi. Itu adalah perbandingan damping yang kita kasih dibagi damping kritis. Kita masukin ke ini rumus yang ini nih, kita masukin ke sini lagi sama kayak tadi ya. Kita masukin ke rumus ini berarti lambda 12 sama dengan lambda 12 sama dengan minus d dalam psi ya. Jadi psi tadi d per 2m omega. Nah, di omega ini pasti ini ya kita biar jadi karena psi kayak gini nih, kita mau ngubah dalam psi, berarti ini kali omega, atas juga dikali omega gitu loh. Terus plus minus akar bentar d ya betul ya, d omega gitu ya, d omega per 2m omega per kuadrat ditambah, jadi k per m ini harus diubah jadi omega ya, berarti omega kuadrat kan ya. Nah, akar k per m ya, oke. Nah, terus habis itu si 2m omega ini jadi psi. Nah, jadi kan psi omega plus minus 2m omega. Nah, ini psi lagi kan ini ya, psi gitu. Psi kuadrat omega kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, terus akar. Nah, terus omeganya dikeluarin. Omega dikeluarin, terus diakar. Nah, dapatlah kayak gini. Ya kan, omega dikeluarin nih dari sini nih, sisanya tinggal psi kuadrat minus 1. Coba kita lihat. Nah, ini omega dikeluarin ya, ini sama ini kan mengandung omega. Berarti kan tinggal akar psi kuadrat ditambah 1, bener kan? Omega kuadrat gini loh. Nah, omeganya dikeluarin, jadi tinggal akar psi kuadrat ditambah 1. Nah, jadilah ini gitu ya. Nah, jadi jangan bingung. Nah, terus, nah ini semuanya kayak spontan sih, jadi penuh logika. Nah, ini semua nih, kita masukin ke ini, sama ya kayak tadi ya. Nah, kebetulan ini lebih simpel ya. Kita akomodir dulu yang ini plus positif sama yang ini minus positif sama minus. Waduh. Juga repot ya ini ya. Oh iya ya nggak apa-apa. Jadi ini tuh mengakomodir yang positif. Yang ini mengakomodir yang negatif. Oh iya ya. Oh ya, ini masih make sense nih. Jadi tadi kan apa tadi U sama dengan A E lambda T ya. Nah, berarti itu ada E yang ini kan minus psi omega T ditambah, nah gini nih, ditambah minus psi omega, ini omega ya, ditambah yang positif yang ini positif omega akar psi kuadrat minus 1. Nah, terus mengakomodir yang negatif E minus omega T minus omega akar psi kuadrat minus 1 gitu lah ya. Nah, terus E itu kalau dijumlahin, E pangkatnya kalau dijumlahin itu dikali, makanya ini jadi kali kayak gini nih, gara-gara pangkatnya tuh menjumlahkan gitu, itu jadi kali. Nah, gitu. Jadi kayak gini nih. Nah, ya udah deh. Ini adalah persamaan kita gitu. Jadi memang saat matematika sih. Terus masukin syarat awal untuk membuka C1 sama C2. Nah, kebetulan panjang nih ya pakai U aksen P aksen U. Ya, oh ini pakai U aksen P aksen U, tapi
Vaksin V, vaksin ini kebetulan panjang, jadi ya udahlah ya. Tapi ini harusnya bisa juga diturunin. Jadinya UT kita masukin ya saat 0, nanti ngebuka C1 ya. Terus nanti kita turunin, masukin sama dengan 0 sama dengan P0, nah nanti akan kebuka yang C2 gitu. Ya sudah sepanjang itu gitu. Dapatlah kita persamaan peralihan setiap saatnya untuk kondisi overdamp. Itu yang bawah ini, yang panjang ini. Tapi nanti ya emang ini panjang sih memang. Nah, kalau kita plot ternyata dia tuh buru-buru menuju 0 sama ya. Jadi si pentol korek itu goyang ke kanan 1 gitu ya. Terus saat ya paling maksimal ini gitu kan ya. Terus habis itu 1 second jadi 0,91-an lah ya. 2 second menjadi 0,7879 gitu. 3 second jadi 0,68 gitu mungkin ya. 4 second 0,559 kayaknya ya. Terus 5, nah ini nih 5 second juga menuju 0,052 apa berapa gitu. Dia nggak sempet berubah arah juga. Jadi dia ke kanan, belum sempat ke kiri, dia udah menuju 0. Nah, ini adalah efek kalau kita ngasih damping berlebihan. Sebenarnya agak mirip kayak damping kritis ya. Orang kan damping kritis aja, tadi di delete ya. Jadi damping kritis aja cepat-cepat menuju 0 gitu. Nah, overdamp lebih lagi, kan damping kritis itu kan ngasih 2M omega, overdamp kan lebih ya, lebih dari 2M omega. Nah, jadi ya lebih ini aja udah manjur, kita tambahin lagi gitu. Jadi dia tetap buru-buru menuju 0 gitu. Nah, sekarang kita menuju ke kondisi terakhir yaitu underdamp. Waduh, jadi Bertrand mau baca? Sistem underdamp. Buka kurung D per 2M tutup kurung kuadrat dikurang K per M lebih kecil dari 0. Lambda pada persamaan karakteristik dapat dinyatakan dalam rasio rendaban. Lambda 1,2 sama dengan itu apa, Bu? Minus apa, Bu, itu? Itu besi. Apa, Bu? Besi. Ya itu. Besi itu omega tambah kurang I omega akar 1 dikurang psi kuadrat sama dengan min psi omega tambah kurang I omega D. Nah, oke. Jadi kita masuk ke kondisi pertama nih berarti ya. Kalau dari sini kondisi pertama. Nah, ya. Jadi kondisi yang membuat dalam akar negatif yaitu kurang dari 0. Nah, lalu kita kita solve. Nah, pasti ya sebenarnya suatu D yang bikin kurang dari 2M omega itu tadi ya, tapi kita nyatakan dalam besi. Nah, nih, besi sama dengan D per 2M omega. Kita balik ke sini. Nah, sekarang ini kondisi yang ini, tapi kita masukin besi sama dengan D per 2M omega gitu ya. Nah, tadi itu bedanya cuma, tadi udah waktu kita nurun ini, kan ini tadi kita udah jadiin besi ya, per 2M omega gitu. Gitu kan ya, ini kali omega gitulah ya. Gitu.
apa tadi, D per 2M omega gitu. Nah, di sini tuh bedanya cuma tadi ini jadi omega kuadrat. Omega kuadrat. Nah, tapi di switch gitu. Nah, makanya bentuknya jadi ini gitu. Nah, ini kan jadi ya besi kuadrat dikurangi 1. Nah, ini negatifnya dikeluarin. Nah, negatifnya dikeluarin. Ini kan, berarti kan ini kan omega akar kan ya, minus gitu loh, minus. Lalu tadi kan sebelumnya kan harusnya ya 2M omega ini kan besi ya, dikali omega kuadrat gitu kan ya. Nah, jadi biar negatifnya dikeluarin, jadi kan harus kebalik ya. Jadi biar akar negatif 1 dikali akar gitu loh, bla 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 gitu kan. Nah, jadi negatifnya ini kita keluarin gitu. Nah, negatifnya kita keluarin. Nih, gara-gara negatifnya dikeluarin, ininya kan jadi harus dikali negatif gitu kan. Jadinya kebalik. Nah, jadinya kayak gini. Ini gara-gara negatifnya kita keluarin jadi imajiner. Ini gimana ada pertanyaan ini tadi? Ada yang nanya. Kalau ada yang nanya aja. Oke. Bu mau nanya Bu. Itu akar 1 kurang besi kuadratnya tuh disimbolkan D ya Bu maksudnya di ujung. Jadi ada besaran baru. Nah, belum nyampe sih, tapi sampai sini dulu ya. Berarti ngerti kan ya, berarti Hansel ya? Sampai situ masih bisa Bu. Nah, oke, mantap. Oke ya, jadi gini kan tadi ya, jadi kebalik gitu loh. Jadi minusnya dikurangi, jadi awalnya tadi besi kuadrat minus 1 gitu, gara-gara kita kaliin minus, jadi 1 minus besi kuadrat. Nah, habis itu akar satunya dikeluarin jadi si imajiner. Nah, baru nih ke pertanyaannya Hansel. Nah, ada besaran baru namanya omega D. Omega D itu, ya sebenarnya kalau dari sini aja, ini bisa kelihatan sebenarnya. Nah, berarti ini nih omega D kan? Nah, jadi ada besaran baru namanya omega D. Omega D itu besarnya omega kali akar 1 minus besi kuadrat. Jadi ini adalah introduce besaran baru. Jadi tadi udah introduce apa lagi ya? Tadi itu dekritis ya, ingat-ingat ya. Tadi itu ada variabel baru namanya dekritis. Terus ada variabel baru namanya besi. Ya. Terus ada variabel baru namanya omega D gitu. Jadi ada tiga variabel yang terintroduce ya. Nah, jadi harus dihafalin. Terus ya kalau ini memang nama variabel baru, jadi harus dihafalin. Ya udah deh, ya udah sih cuma gitu sih. Nah, omega D itu apa? Omega D itu adalah omega yang gara-gara efek damping gitu. Jadi ini tuh omega biasa aja yang sini, omega biasa aja ya. Gara-gara ada efek damping, omega tuh geser dikit sih lebih tepatnya. Jadi omega D. Nanti kita lihat seberapa geser dikit. Omega damping, D-nya damping. Oke, gimana? Oke, Hansel? Mantap lah ya, masih masih cinta ini mah. Nah, sama juga dengan tadi kondisi nomor 3 berarti tadi ya. Ini kan lambda nih. Nah, kita masukin ke U ya. U sama dengan U sama dengan AE lambda T. Nah, kita masukin ke sini lambda ini. Jadi
Misalkan ya, A1 kayak tadi gitu, E minus omega. Salah. Besi besi omega. Ya, yang positif dulu, I omega akar 1 minus besi kuadrat. Ditambah sekarang misalkan namanya A2 E minus bla 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 itu ya, yang negatif habis itu. Ini kan ada negatif soal. Bla 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 gitu. Nah, lalu eh nah, pangkat pangkat tapi dijumlah kayak gini itu sama dengan dikali. Nah, jadi kayak gini makanya jadi perkalian gitu ya. Kalau ini cuma itu tadi apa sifat eksponensial kalau dijumlahin jadi dikali lalu eh, ya udah deh koefisien yang punyanya pangkat positif kita namain C1, koefisien punya pangkat yang negatif kita namain C2. Eksponensial itu bisa kita convert ke cos aja atau ke sin aja gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa pakai rumus Euler ini ya. X ini kalau di Euler berarti X di sini adalah omega dt. Gitu ya. Yang ini juga ya minus omega dt gitu. Ini X di sini. Nah, terus ini tuh dimasukin aja. Sebenarnya ini kemarin juga kita udah turunin bareng-bareng ya. Dimasukin gitu. Nanti kan ini keluar kosin, ini keluar kosin. Nah, habis itu kos kita kumpulin bareng-bareng. Yang sesama kos kita kumpulkan sendirian. Ini sesama kos kita kumpulkan sendirian. Terus sesama sin kita kumpulkan juga sendirian. Nah, lalu kita pakai koefisien baru kita namain, pokoknya depannya cos namanya A1, depannya sin namanya A2. Nah, ya sudah, ini adalah persamaan kita ini, tapi sekali lagi masih dalam A1 sama A2. Untuk membuka A1 sama A2, itu sama lagi. Tadi kan ngebuka A1 sama A2, pakai syarat awal ya. Nah, itu juga kita lakukan pakai syarat awal. Jadi harus turunin lah ya sekali ya. Turunin sekali. Nah, ini masih harus pakai U aksen V, V aksen U. Ini enggak ding, ya. Ini U aksen V, V aksen U tapi segini. Ini U, ini V segini kan. Nah, ya udah berarti harus pakai aksen U aksen V, V aksen U gitu kan, untuk dapat U single dot T. Habis itu masukin UT sama dengan 0 sama dengan U0 dan juga U aksen T saat 0 sama dengan V0. Nah, setelah panjang, akhirnya nanti bakal dapat kayak gini. Si A1-nya itu berarti ternyata U0 nih. Ini sih biasanya gara-gara masukin ke UT0 ya. Terus A2-nya ternyata segini sih. V0 ditambah si U0 omega per omega D. Oke. Ya. Nah, sama juga idenya kayak minggu lalu gitu ya. Kalau kita punya persamaan kayak gini mengandung cos sama sin, kita nggak langsung tahu dalam tanda kutip yang keraknya gitu. Jadi orang-orang tuh suka mengkonvert jadi cos aja atau mengkonvert jadi sin aja gitu. Biar kita tuh langsung tahu, oh ini nih tiang geroknya nih gitu. Nah, dengan ini juga operasi matematika aja, jadi cos. Persamaan kosin jadi cos aja atau sin aja gitu ya. Udah berhasil dikonvert dengan R itu segede ini, gitu. Lalu, alfa adalah yang ini, gitu. Nah, jadi persamaan 1 dan juga persamaan 2 dan juga persamaan 3 itu sama aja gitu. Sama kayak minggu lalu gitu kan ada 3 persamaan.
itu sama aja. Jadi mau pakai persamaan 1, mau pakai persamaan 2, mau pakai persamaan 3, itu sama semua gitu. Hasilnya akan sama. Nah, terakhir untuk tahu peralihan maksimum ini agak tricky karena kalau misalkan minggu lalu kita ya sebenarnya kan gara-gara ini ya, cuma ya gara-gara ada eksponensial gitu, jadi jadi untuk dapat peralihan maksimum itu sama kayak waktu kalkulus, ya waktu math, entah itu math berapa ya, itu kalau kalian math berapa, saya kurang tahu gitu. Nah, jadi masih ingat nggak kalau misalkan kita punya grafik kayak gini nih, titik ekstrim di sini itu adalah, misalkan ini tuh persamaan Y-nya ya, itu adalah, gitu ya, buat dapet titik ekstrem ini ya nih, itu adalah dy per dx turunin sama dengan 0, x-nya di berapa. Nah, ketika diturunin sama dengan 0, nanti dapat x berapa nih. Nah, ini adalah x yang bikin, nah ini x ngomongnya apa ya, x ekstrim gitu. Nah, yang bikin nilainya ekstrim gitu. Nah, buat dapat y max-nya berapa nih, buat dapat ini berarti tinggal masukin x yang tadi nih yang dapat dari turunan sama dengan 0, masukin ke persamaan ini gitu. Nah itu tuh di matematika kayak gitu tuh. Nah itu sama juga kita terapkan, jadi ini turunan pertama gitu ya, ini baru turunannya sih ya, baru turunannya gitu. Nah kayak gini gitu. Nah mungkin kita nanti ada contohnya mungkin. Nah salah ya. Nah nanti di sini ada contohnya sih, ya udahlah ya, kita gitu ya logikanya, pokoknya diturunin nih, cari x di mana turunannya itu bikin 0, x-nya dicatat, masukin ke persamaan sebelumnya. Nah jadi ini turunannya nih dienolin sama dengan 0, nanti catat t berapa. Nah catat di t berapa turunannya sama dengan 0, catat di t berapa turunannya sama dengan 0. Nah si T itu masukin ke rumus yang ini, yang enggak turunan, gitu. Nanti dapat U max. U max, gitu. Nah, kalau di plot ya, ternyata nih, kalau kita kasih damping kurang dari damping kritis, ternyata si pentol korek itu, gitu ya, goyang ke kanan ini, ya maksimal di sini kan ya. Lalu, dia sempat goyang ke kiri. Tapi ini berkurang. Kan ini 1 lebih ya awalnya, ini jadi 1 kurang. Nah, nanti dia goyang ke kiri lagi ya, tapi ini udah berkurang lagi, jadi berapa ini? 0,777 kali ya. Terus kalau kita lanjutin lagi, nah ini ya, jadi awalnya 1 lebih ke kanan ya, terus ke kiri tapi 1 kurang. Terus ke kanan tapi kurang dari 0,8, ke kiri kurang dari 0,7-an, ke kanan lagi kurang dari 0,6, ke kiri lagi kurang dari 0,5, ke kanan lagi 0,4, terus aja gitu. Jadi berkurang. Jadi bayangin aja nih, kalian punya gedung, dia ini gara-gara kasih rekaman ya, awalnya ini satu gitu, terus dia ke kiri tapi kurang dari 1, nanti dia ke kanan lagi, jadi ini sway ya, ini ya kayak penggaris aja itu loh, kalian jepit di meja lalu digeterin penggarisnya gitu, tapi terus getarannya itu berkurang gitu loh. Nah jadi bisa dikatakan tuh kalau mengalami underdam, ya, itu struktur kita sempat buat bergetar, buat kanan kiri gitu, sempat, cuma angkanya tuh berkurang terus nih. Gitu. Padahal kita cuma ngasih kecil aja, misalkan seperlunya aja gitu. Kita kan
tadi kan ya damping kritis kan 2M omega tuh. Kalau overdamp itu lebih. Nah, underdamp ini kurang dari 2M omega gitu. Pokoknya something below 2M omega lah gitu. Itu efeknya di struktur. Jadi struktur tetap getar ya, cuma getarannya itu simpangannya itu berkurang. Nah, kayak gini tuh kita itu favorable nih, kita suka nih kayak gini karena apa? Ekonomis kan, kita kan sekali lagi suka suka yang ekonomis semurah mungkin tapi tetap safe gitu kan. Nah, jadi ngasih damping dikit aja sebenarnya ya itu struktur tetap getar tapi getarannya berkurang. Tapi kan nggak apa-apa kan bagi kita itu kayak masih oke gitu. Apa ya, great deal gitu loh, good deal gitu. Jadi ini favorable. Jadi kalau ya dari 3 kondisi yang ini gitu ya, itu hampir hampir pasti sebenarnya kita tuh pasti melakukan ini karena kalau ngasih damping sebanyak redamen kritis, apalagi berlebihan, itu biayanya juga lumayan tinggi kan gitu. Jadi ya hampir pasti sih kita pakai kondisi 1. Nah, jadi kan kita lihat ya, simpangan itu berkurang. Nah, ternyata nih berkurangnya itu mengikuti fungsi len ternyata. Jadi antara puncak 1 ya, puncak 1 nih, puncak saat T1 itu sama puncak saat T2. Nah, ini tuh reduksinya sekian. Nah, reduksi ini ternyata mengikuti fungsi len gitu sih. Nah, jadi kalau mau ditulis ya, kita kan tahu ya persamaan UT-nya kayak gini. Bilang, anggap saja T2 itu puncak selanjutnya gitu loh. Nah, jadi ketika dimasukin ke sini, perbandingannya ini tuh, kan berarti gini ya, dapat sekian. Nah, terus sehingga perbesarannya adalah kayak gini ya. Perbesarannya itu psi omega TD, psi omega TD. Dan psinya itu kalau pindah ruas berarti pengecilan per 2pi gitu ya. Ya jadinya makin gede psinya ya reduction-nya makin gede gitu. Ini jadi ini tuh nurunnya puncak pertama ke puncak kedua ke puncak 3 ternyata mengikuti garis eksponensial ini nih yang apa namanya? Ya yang nggak kelihatan ternyata ngikutin dia tuh patuh banget sama garis eksponensial ini. Gitu ternyata ya penurunannya ternyata Nah, ini ada contoh. Mungkin bisa tolong bacain Theodorus, bisa membacain Theodorus Jordan Pradipta. 140, Ibu, bentar, Bu. Contoh, sebuah struktur mempunyai redaman sebesar 10%. Hitunglah peralihan pada detik pertama dan hitung pula simpangan maksimumnya. U sama dengan C kali E pangkat min 5,249 kali sin 53,977 tambah apa itu Bu lambangnya? Maaf. Oh ya, V gitu. Oh ya, tambah si dalam kurung, tutup kurung sama dengan min 1,622 E pangkat min 4 kali M. Oke. Ya, jadi ini ada suatu contoh nih. Coba dikasih psi 10% aja. Ini kebetulan udah dikasih persamaan peralihan setiap saatnya udah dikasih nih. Hitung peralihan pada titik pertama dan hitung pula simpangan maksimumnya. Nah, kan kebetulan udah dikasih ya persamaannya. Nah, ini tuh kan identik sama ini ya, identik sama sin ya. Ini ya.
identik sama bentuk yang ini nih. RE, ya kan ya. RE minus psi omega T gitu ya tadi. Minus psi omega T sin omega dt plus beta. Sin omega dt plus beta. Nah ini V ini ya, ini kan berarti identik sama si beta ya. Terus apa? Berarti gini ya. Nah, ini omega D-nya, kenapa T-nya hilang ya? Nah, terus ini adalah, mungkin ini karena titik pertama. Ini adalah C itu adalah R gitu kan ya. Lalu minus psi omega itu adalah si minus 5,249 gitu. Nah, coba kita lihat. Yang dari Ayu Kusuma Wardani bisa langsung bacain. U sama dengan CE pangkat min 5,249 sin dikali 53,977 ditambah apa ibu itu namanya? V sama dengan min 1,622 E pangkat min 4M dengan V sama dengan aktan 53,977 dikali 0,04 dibagi 0,1 ditambah 0,1 dikali 54,249 dikali 0,04 sama dengan 1.425 rad. Ini koma sih ini soalnya. Maksudnya luar negeri itu kan koma titik ya. Kalau ribu koma gitu. Koma ini beda soalnya. Sama yang bawahnya apa ya? Itu omega D kan? D sama dengan 54,249 dikali A1 kurangi 0,1 kuadrat sama dengan 53,977 per dt. Akar dari 0,04 kuadrat ditambah 0,1 ditambah 0,1 dikali 4,249 dikali 0,04 per 53,977 dikali 2 dapat 0,0404 M. Jadi peralihan maksimum terjadi pada saat kecepatan sama. Ini nggak konsisten ya, ini jadinya yang di sini koma nih, kita lihat ya nih, di sini koma, di sini titik. Jadi sebenarnya ini koma semua gitu. Nah, oke, coba kita lihat R ini tadi C ya, R tuh C, psi minus psi omega T gitu kan. Nah, R itu kan rumusnya ini ya. Nah, coba kita lihat. R adalah C. Nah, ini adalah rumus R gitu, lalu dimasukin ke ini dapatnya 0,04. Terus habis itu V di sini itu adalah si beta ya. Beta kan ini. Nah, beta rumusnya ada di ini. Nih kan, gitu. Terus apa lagi? Ini adalah beta nih, tadi di rumus tadi masukin rumusnya gitu. Nah, omega D ini adalah tadi ya omega kali 1 minus psi kuadrat gitu. Nah dapatnya 53,977 sama 54,249. Jadi beda tipis ya. Jadi memang omega biasa sama omega damping itu beda dikit karena itu ya shift itu apa ya, geser dikit dari omega tanpa damping gitu. Nah terus Bu mau nanya Bu, 54.000 itu dari mana ya Bu ya?
54.000. 54,249, Bu. Oh, duh tadi itu apa sih? Minus psi T gitu kan ya. Nah ini nih, jangan lupa ada pesinya ya. Jadi E pangkat minus psi omega T. Psi omega T. Nah, pesinya ini adalah 10%. Berarti, tapi ini juga angkanya salah ya. Jadi harusnya gini nih, ini tuh adalah merepresentasikan 10% ya, 0,1 dikalikan omega gitu kan ya. Nah, berarti omeganya 52 ya harusnya ya, 52,49 bla 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 gitu. Coba kita lihat lagi. Iya, benar gitu. Banyak salahnya berarti. Ini pokoknya tadi ya, minus psi dikali omega harusnya. Dari ini. Pasti si minus 5,249 itu adalah minus psi kali omega. Bisa, Bu. Berarti angkanya berarti 54.000 emang salah taruh ya, Bu ya? Tadi 54, ya, makasih, Bu. Sama-sama. Nah, oke, bagus. Pokoknya nanya aja. Terus apa lagi tadi? Oh ya, nah ini kan berarti masih U ya, masih U nih. Kalau ditanya saat detik pertama, tinggal dimasukin T-nya 1 ya. Tinggal dimasukin T-nya 1, nah dapatnya si ini. Jadi ini juga nggak urut sih, harusnya mah kita ngelakuin ini dulu kan, baru dapat yang atas gitu. Nah, untuk menjawab yang simpangan maksimumnya, itu pakai ini tadi di konsep matematika. Jadi nilai ekstrim dari suatu persamaan tuh, suatu fungsi itu adalah turunan pertama sama dengan 0, itu di X berapa, X-nya dicatat masukin ke persamaan Y. Nah ini hasil diturunin. Ini tuh hasil diturunin dari ini. Gitu. Lalu dienolin, oh ternyata itu saat T 0,000845 second. Nah, si ini kan dicatat nih, masukin lagi ke rumus yang awal nih. Nah, ternyata Y-nya berapa nih? Kok nggak kelihatan? Ini ya, 0,040014 gitu.